Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Ya, kalian bosen nih dengan SUV yang itu-itu aja antara Fortuner atau Pajero. Nah, ini bisa jadi pilihan kalian ya, ingin yang berbeda daripada dua merek tersebut. Ya, ini nih solusi banget ya. Walaupun ini mobil tahun 2018 berasa kayak baru banget ya. Untuk Chevrolet Trailblazer yang paling tertinggi ya. Ini yang paling tertinggi ya untuk sebuah mobil SUV dari Chevrolet. Ini bisa dibilang nih gagah banget ya, ganteng ya. Memang depannya emang agak mirip-mirip Spin ya, tapi yang ini memang lebih gagah. Kelihatan banget sih gagahnya. Ganteng banget ya emang ya, perkasa banget. Lampunya dia memang sudah LED ya. Hampir semuanya udah LED, cuma lampu sen kayak belum ya. Di fog lampnya juga sama ya, udah ada fog lampnya. Dan juga ada corner sensor ya. Dan ada ininya juga ya. 4 titik ya corner sensor, dan body kitnya memang rame banget ya. Untung nggak rame di chrome ya, untung rame di body kit doang. Tapi memang bagus sih, emang asli. Saya suka sih sama si Chevrolet Trailblazer ini, yang ini nih ya. Oh iya, mobilnya di sini ada di Cinere ya, di tepatnya di Ivanka Auto di Cinere Bellevue Mall ya. Kalau kalian mau lihat-lihat langsung bisa lihat di deskripsi ya, nomornya bisa langsung hubungin nomor tersebut, dan atau enggak tadi nomor yang lewat di awal ya, di awal video ya. Oke. Nah, tampilan sampingnya memang gagah banget emang ya si Trailblazer ini sebenarnya. Beda daripada SUV-SUV yang biasanya, ini gagah banget dan malah nggak terlihat arogan ya kalau menurut saya ya. Memang jujur sih emang lebih baik ini sih daripada si siapa, duo kembar itu, duo kembar sih, duo raja SUV itu. Tapi ini jujur sih asli, ini ganteng banget sih dari samping seperti ini ya, kalau menurut saya cukup cakep. Walaupun memang dia itunya masih handle model tarik dengan lapisan chrome ya, dan walaupun memang belum keyless, tapi dia bagusnya dia spionnya juga udah chrome, ada tulisan Trailblazer ya di situ ya. Dan memang ciamik banget sih, dan lampunya dia ngikut sampai ke bodi samping loh. Saya kurang sukanya sih memang ya jelas tangki kiri ya. Karena kalau si Chevrolet itu kalau di mobil kecil itu tangki kanan, dia mobil gede kayak gini tangki kiri ya. Nggak tahu kenapa ya. Nah, untuk peleknya yang digunakan 235 60 ring 18 ya, cukup besar, 6 baut ya, dan peleknya terlihat sporty banget, dan gila suspensinya bagus banget ya. Suspensinya masih berasa baru banget. Rem depan mobil ini cakram, rem belakang juga cakram ya. Pasti lewat pesawat nih, tuh kan. Nih dia nih ruangan mesinnya dari si Chevrolet Trailblazer. Dia diesel ya, diesel 2500 cc, entah pakai turbo atau apa. Kalian boleh berkomentar aja di bawah, karena saya juga cukup lupa ya Trailblazer itu pakai turbo apa enggak ya. Tapi tatanan ruangnya rapi loh emang. Dan pasti tenaganya badak banget lah ini mobil ya. Dan ini tulang-tulangnya masih rapi loh ya. Jadi berasa kayak mobil baru ya, ya kan? Nah, kalian nih, mobil ini di harga 335 juta, kalian masih bisa nego lagi ya. Kalau mau ke sini lihat mobilnya nih, ini bagus banget loh nih, ruangan mesin aja masih rapi banget ya. Dia ada modul ABS ya. Dan dia di sini ada peredamnya ya. Walaupun memang dia belum pegas ya, tapi nggak masalah. Tapi memang jujur sini harus tangan 2 ya, berat banget kap mesinnya ya. Tapi nggak seberat bebanin negara kita. Nah, ini tampilan belakangnya.
tampilan belakangnya memang tidak ada yang berbeda dari yang sebelumnya, tapi memang jujur saya lebih suka sini. Dengan ditambahin body kit begini emang jadi ganteng banget. Dan saya sukanya dia ini lampunya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu yang ribet banget ya, cuma simple segini tapi udah mewah. Lapisan chrome cuma satu garis doang, jadi nggak bikin silau gitu ya. Dia ada defogger juga, ada spoiler juga, ada high mount stop lamp, dan juga nih di bawahnya ada buat buka bagasi ya, tombolnya. Dan ini ada lampu mundurnya di sini ya, di bawah. Jadi dikit samping reflektor, sensornya 4 titik ya. Ada kamera mundurnya, ada defogger, kacanya ya rear wiper. Balik. Tapi memang dia belum kayak apa ya? Bukan power back door ya, tapi masih manual, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting bisa kebuka. Dan juga nih, ini baris ketiga kalau dinaikin begini, ya memang bagasinya nggak terlalu luas ya. Tapi ya ini ada partisi sih, jadi bisa nyimpan barang di bawah sini nih, lumayan ya. Tuh buat buka ban serepnya tuh. Tuh ada tandanya ya. Gampang ya buka ban serepnya ya. Dan ini adalah bagasi ya. Kalau bangkunya kita lipat juga mungkin ya rata lantai, itu lumayan ya. Tuh bisa mendapat bagasi yang lebih lega ya kalau baris ketiga dilipat. Ada cup holder di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ada cup holder, sebelah kiri juga ada 2 ya. Dan dia di sini ada colokan ya, 12 volt. Ada lampu bagasi juga, ada gantungan juga ya. Bukan buat gantungin hati atau enggak gantungin apa ya? Gantungin pikiran. Tapi segini aja udah cukup bagus ya, udah cukup lega ya. Tapi kalian kalau mau ingin mendapatkan akomodasi yang lebih luas ya seperti itu. Ya memang Trailblazer ini dia belum kiles ya, masih kunci flip gini. Tapi dia mempunyai keunikan kayak di mobil yang pernah saya review sebelum, kayak Honda WRV kalau nggak salah. Dia punya keunikan, ini kan udah kita kunci ya. Tuh, dari kita kunci gitu, kita giniin. Wih, nyala loh mobilnya. Tuh, nyala. Dan dia memang mobil ini tuh walaupun nyala nih mobilnya, tapi tetap aman. Dia tetap mengunci itu. Dia nggak bisa buka sama sekali. Ya, jadi benar-benar terkunci. Jadi kegunaannya dia ini bisa mendinginkan kabin. Kalau memang kalian pakai di lapangan terbuka seperti ini, apalagi kalau lagi panas ya, itu sangat berguna sekali untuk mendinginkan kabin ya. Itu sih gunanya. Dan gunanya kalau kalian punya mobil 2 nih, misalkan lagi di mobil yang satu, kalau kalian panasin ya udah nggak usah masuk mobil, begini aja udah bagus yo, keren ya. Dan enaknya bisa dimatiin, tuh enak kan, jadi nggak ribet ya. Setengah dulu yuk, baris setengah. Dia baris setengah seolah-olah kayak captain seat, tapi enggak, dia bangkunya memang udah pakai full kulit begini. Dia juga ada 3 titik ya headrestnya. Dan ini kalau kita mau ke baris ke mana? Baris ketiga ini tinggal gini aja. Tinggal gini aja. Udah one touch tumble ya. Keren. One touch tumble. Langsung dimasuk ke baris ketiga. Saya nggak mau masuk, saya sempit soalnya. Tapi dia uniknya, dia dari sini. Jadi gimana ya? Keren. Dan ini kayaknya mungkin ya, ini buat apa ya? Oh, buat recline dari sininya. Bangkunya sih memang udah nggak bisa sliding ya, tapi dia bagus nih. Dan ini di sini ada armrest ya, tadi ada cup holdernya, tapi 3 titik bagus nih. Dan blowernya adil no, baris ketiga, dan ada lampu bacanya ya. Dan pengaturan dari tengah, lampu baca juga, AC, adil banget. Dan juga di sini ada colokan ya, 12 volt. Ada colokan juga 12 volt ya, luar biasa. Dikasih tong sampah dong, tapi mereknya Honda. Dan juga nih di sini ada side pocket ya, ada side pocket juga ya, ada tong tolnya juga ya. Dan power window ya, dia udah all auto. Dan juga nih di sini door pocket, cup holder, speaker ya. Dan ini ada lapisan black, piano black, dan dia di sini ada lapisan kulit ya. Ini plastik tapi ini kulit nih, bagus. Leadernya bagus banget. Nah, dia juga punya keunikan sendiri ya. Jadi mobil ini kalau kita buka pintu depan ini atau depan kiri ya, dia otomatis tadi turun tuh, turun 4/4. Jadi ini kayaknya buat ngambil udara ya, karena memang
apa ya, bisa dibilang ini jadi buat membuang udara, jadi udara ini langsung kehisap semua apa gimana ya, aduh agak kurang ngerti juga, tapi ini unik banget sih emang si Trailblazer ini. Dan juga nih di sini ada power window all auto semua ya, spionnya juga mungkin sudah udah apa, retract ya, udah bagus ya. Dan ini ada door locknya ya, all auto, door pocket, cup holder ya. Bangkunya sudah elektrik ya untuk pengaturannya. Waduh, udah kulit banget, enak banget ini. Ya, walaupun masih begini ya, tapi kita harus nyalain aja. Harus nyalain aja. Wah, dieselnya walaupun ciri khas banget diesel, tapi gimana ya? Ya bagus sih. Dan dia ada blind spot monitoring untuk di spionnya, keren. Masuk aja yuk. Ada pegangannya enak. Wow. Wah, enak banget. Coba kita ganti pakai bahasa, nggak ada bahasa Inggris doang. Parah. Cuma ada bahasa Inggris doang. Oke. Kita kecilin dulu, bahaya soalnya. Baru dia ngomong. Ini kita nyalain AC, tinggal putar aja. Tinggal putar aja. AC-nya masih dingin banget cuy. Kilometernya baru 21 ribuan. Luar biasa ya. Dan ini tombol-tombolnya enak banget ya. Nah, ini tombolnya bener nih. Ini volume ya, keren ya. Keren, tapi dia ini saklar lampu sen digabung tapi di sini. Ya, gabung di sini tapi keren sih. Ini buat kayak apa ya? Tombol apa ini? Unik banget emang. Dan walaupun dia banyak full jarum gini dengan layar tengah MID-nya tuh cakep banget ya. Dan juga nih di sini ya ada buat lampu utama sama intermittent wipernya ya di sini. Dan ini buat saklar lampunya di sini ya. Jadi ini buat saklar lampu sen doang sama menu-menu ini nih. Ya kan, menu yang MID ini jadi di sini tombolnya. Ini soalnya cruise control atau enggak, ini kayak apa ya, kayak ada segitu ya, sensing gitu, keren banget. Ada voice command-nya ya, tombol-tombol ini buat channel ya. Setirnya 4 palang begini bagus, lapisan kulitnya juga masih bagus banget, keren banget. Dan ini pengaturan setirnya, tilt, ternyata masih tilt doang, jadi belum ada teleskopik, tapi bisa diatur ya, bangkunya enak ya, tapi dengan elektrik semua ya. Itu buat buka tangki bensin sebelah kanan, itu yang buat buka apa, buka kap mesin di sebelah kiri ya. Tapi tenang, masih di sebelah kanan semua, jadi nggak ngikut ya kayak mobil Amerika gitu, enggak. Dan ini layarnya cukup bagus ya, walaupun cuma hanya 10 inci, tapi dia udah termasuk ada kamera parkir di belakang. Dan dia otomatis ngunci loh pintunya loh, keren banget ya. Otomatis kunci ya, keren banget. Dan ini kalau kita masuk ke sini ke N, udah netral tuh enak banget ya. Dan ini kalau kita masukin ke D, tinggal jalan nih. Wih, jalan mobilnya langsung cepet banget ya, langsung cepet banget. Walaupun memang remnya masih model-model tarik begini, tapi ya cukup oke lah ya untuk sebuah mobil SUV mah, kalau menurut saya mah beneran ini mah keren banget. Dan ini dia tuas transmisinya ini keren banget, ada lapisan chrome-nya gini ya. Dan ini tampilannya bagus nih. Dan juga dia memang bukan CVT ya, dia Chevrolet itu kalau nggak salah tuh DCT ya, dual clutch transmission. Tapi kalian komentar aja di bawah, saya lupa. Dan ini ada power outlet di sini ya, colokan 12 volt, 2 lagi anjir. Ini buat tombol AC belakang nih. Dan ini lampu hazard VSC nya. Nah ini buat kayak keeping assist-nya nih, keren nih. Nih start assist-nya, sensor parkir ya. Nah tombol AC nya juga bagus nih, masih tombol-tombol dan putaran-putaran kayak apa ya, putaran-putaran knob gini bagus nih ya. Masih enak nih sentuhan gitu ya, keren banget. Tapi dia langsung nyambung ke sini nih, keren banget. Jadi ini ngeliat gini tuh, tapi ada di layar. Tapi enak pakai tombol begini malah lebih enak ya daripada sentuh-sentuhan gitu ya. Tapi ini layarnya santuy juga sih. Nih misalkan setting, iya santuy juga sih, aman sih, tinggal back doang dari sini. Enak banget ya. Dan ini tombol-tombol menunya ada di sini nih, keren. Media tuh, radio tinggal giniin aja.
Tombol powernya di sini. Matiin. No, mati. Keren ya. Tuh, keren banget emang. Dan ini walaupun memang dilapisi plastik keras, tapi sininya ya ada jahitan, ini kulit asli loh. Ini kulit nih. Tapi keren banget emang Trailblazer ini. Tuh, buku servisnya masih ada lagi. Ya. Dia ada cup holder. Walaupun dalam tangan model begini, tapi masih mendingan gini daripada pakai elektrik. Tempat penyimpanan tuh ada casannya lagi. Kayak kabel USB, keren banget. Dan ini katanya sih bisa digeser, nggak bisa ternyata. Seat belt bisa naik turun. Tapi memang ya, yang sangat disayangkan di sini airbagnya cuma 2 kayaknya. Di sini sama di situ doang, seperti standarnya. Di sini nggak ada ternyata. Ini juga nggak ada. Jadi kalau mungkin versi di luar negeri ya pasti dikasih airbagnya lebih dari 2. Spion tengah, tapi udah auto dimming nih walaupun nggak ada night view. Ada lampu batu buat pintu ya, keren banget lampu bacanya. Ada kacamata, cuy. Dia di sini. Wih, sama kayak kiri ada lampunya, cuy. Gila nih 335 juta. Kalau saya sih jujur pengen banget sih beli kayak gini ya kalau punya duit segitu ya, daripada beli SUV yang udah yang katanya arogan atau apalah. Ya, atau apa, tapi gimana ya? Ini enak sih asli. Mantep ini kalau menurut saya. Ya. Kalau menurut saya ini mantep banget. Asli ini keren banget ini mobil. Wow. Tapi memang jarang ya dapat yang semulus kayak gini ya. Trailblazer semulus ini ya. Saya jadi pengen banget ini punya mobil kayak gini, sumpah. Oke, itu aja videonya hari ini untuk saya mengulas si Trailblazer ini tahun 2018. Mobil ada di Ivanka Auto di Cinere Review Mall dan kilometernya masih di 21 ribuan ya. Kalau kalian pengen lihat langsung bisa langsung datang ke Cinere Review Mall. Gila, mobilnya bagus banget. Ya, harga 335 juta sih menurut saya nggak rugi-rugi amat beli mobil kayak gini ya. Daripada duo Arogan itu ya, duo merek Arogan itu, mendingan ini aja nih biar terlihat beda gitu daripada SUV lainnya kan. Kan capek kalau mobil hanya itu aja gitu, cari yang beda dikit ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya di Ilham FT Auto. Terima kasih.